kami coba tarik data ijazah tersebut dari PD Dikti. Kita tunggu dulu, perbaiki juga untuk koneksi internet. Kemudian kalau misalkan tetap hasilnya seperti ini ya, misalkan data tidak berhasil ditemukan di PD Dikti. Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan berbagi tutorial bagaimanakah cara verval ijazah di Info GTK 2024. Ya benar, di sini nanti kita akan terapkan ketika data ditemukan di PD Dikti. Dan juga kalau misalkan data yang nggak ditemukan di PD Dikti, ini kita sudah sajikan pada video sebelumnya. Jadi ceritanya seperti ini, saya itu dulunya itu memiliki ijazah S1 bahasa Inggris, dan ijazah itu sudah terverifikasi dan tervalidasi di Info GTK. Namun lambat laun berjalannya waktu, ini kan saya kuliah ya, transfer untuk mengambil bidang studi atau program studi yaitu PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar. Dikarenakan saya itu ngajar di guru kelas SD, kemudian nanti untuk mendaftar P3K itu saya akan mendaftar untuk formasi jabatan guru kelas SD. Nah, karena saya sudah memiliki ijazah PGSD, maka di sini saya akan mengganti ijazah lama yang awalnya bahasa Inggris ini dengan ijazah yang baru. Sehingga sebelumnya di sini untuk hasil verval ijazah di Info GTK ini adalah sudah kita itu terverifikasi dan tervalidasi meskipun menggunakan metode verbal upload yang awalnya pendidikan bahasa Inggris, maka kita akan menggantinya menjadi pendidikan guru sekolah dasar untuk melamar formasi guru kelas. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, sebelum teman-teman di sini melakukan verval ijazah di Info GTK, ini adalah untuk informasi general bagi teman-teman yang ingin melakukan verval ijazah di Info GTK. Maka supaya nanti data ijazahnya itu sama persis ya ditemukan di PD Dikti, maka dipastikan teman-teman mempersiapkan dulu untuk data yang disiapkan ini. Nah, data yang disiapkan ini adalah diantaranya yang pertama itu nama perguruan tingginya. Nah, untuk penulisan ataupun juga pengetikan nama perguruan tinggi nanti di sistem Info GTK ini harus sama persis ya dengan yang ditemukan di PD Dikti dan juga di ijazahnya. Yang kedua, teman-teman persiapkan nama prodinya apa, prodi yang mengeluarkan ijazah itu ya. Yang ketiga, teman-teman masukkan nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa ini jangan sampai ada yang salah ya, harus benar ini. Kemudian yang keempat, ini adalah teman-teman masukkan yaitu nanti nomor ijazah. Silakan diambil nomor ijazah yang langsung dari PD Dikti dan juga dipadankan dengan nomor ijazah yang ada pada ijazah fisik kita. Nah, setelah kita memastikan kita mendapatkan 4 data ini, maka berikutnya ini kita login ke Info GTK ya. Oke, berikutnya di sini kita lakukan verval ijazah di Info GTK. Untuk melakukan verval ijazah di sini, setelah teman-teman mempersiapkan yang tadi ya datanya, dan silakan dibuka juga yaitu untuk di ini apa itu ijazah fisiknya dibuka ya, disesuaikan. Nah, kemudian di sini kita masuk yaitu ke Info GTK. Kita ketikkan Info GTK seperti ini, kita klik enter. Nah, berikutnya di sini kita klik di sini ya, yaitu Info GTK. Meskipun di sini Info GTK 2023, namun di sini nanti ketika kita klik masuk ke Info GTK 2024, kita klik di sini. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan yaitu username dan juga passwordnya ya. Username dan password ini teman-teman bisa dapatkan dari operator dapodik sekolah masing-masing. Nah, setelah di sini username password kita masukkan nih kode captcha. Kita masukkan kode captcha. Oke, ini adalah huruf Q apa ini. Nah, setelah sama persis, ini kita klik masuk, login. Oke, berikutnya kita tunggu. Nah, setelah sampai sini, ini adalah di bagian profil ya. Nah, berikutnya di sini kita scroll ke bawah. Yaitu di sini. Oke, di sini kita menuju ke verval ijazah. Nah, ini kan saya itu verval ijazahnya ini yang terbaca itu kan masih di bahasa Inggris ya. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Mungkin kalian juga mengalaminya ya. Nah, saya ini kan memiliki ijazahnya itu 2. Nah, yang ijazah pertama yang dulu saya gunakan itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Itu adalah dulu saya lulus tahun 2010, jenjangnya S1 kan. Nah, kemudian di sini saya sudah memasukkan data ijazah ini. Nah, saya akan mengganti awalnya ijazah bahasa Inggris, ini saya ganti menjadi ijazah PGSD. Dengan demikian nanti ketika memilih formasi P3K Guru 2024 sudah dibuka, maka bisa saya gunakan untuk pendidikan guru sekolah dasar.
Nah, namun teman-teman perlu ketahui ketika kalian memiliki ijazah yang baru dan juga ingin melakukan penggantian verbal ijazah di info GTK, pastikan ijazah yang baru ini kan ijazah yang lama kan ini ya, yaitu pendidikan bahasa Inggris nih. Ketika teman-teman ingin mengganti dengan ijazah yang baru, pastikan ijazah yang baru itu datanya seluruhnya sudah dimasukkan di aplikasi Dapodik ya, melalui operator Dapodik. Pastikan ijazah yang baru sudah dimasukkan di Dapodik, kemudian dilakukan sinkronisasi, maka otomatis akan terbaca di info GTK. Kalau misalkan teman-teman sudah terbaca seperti ini, nanti bisa dilakukan verify ijazah. Namun kalau misalkan teman-teman ijazah yang baru belum dimasukkan di Dapodik, maka di sini nggak ditemukan di sini ya nggak bisa ya. Atau mungkin sudah dimasukkan Dapodik namun lupa sinkron, maka juga nggak ditemukan di sini. Nah, saya kan sudah ditemukan di sini ya. Ini ijazah lama, ini nanti nggak saya pakai, saya akan mengganti dengan ijazah yang baru yaitu PGSD. Nah, sekarang ini kita scroll ke bawah ya. Oke, di sini kita masuk ke verbal ijazah. Ini awalnya verbal ijazah saya itu adalah bahasa Inggris ini. Metode berkas ya, karena dulu tuh saya lulusnya tahun 2010, sebenarnya belum ada kebijakan untuk memasukkan data kelulusan mahasiswa itu ke Pendikti. Nah, berikutnya di sini kita untuk mengganti ijazah kita klik di sini ya, verbal ijazah baru. Ini adalah untuk data-data kita di Dapodik ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan yaitu nama perguruan tinggi dari ijazah kita yang baru. Nah, supaya nanti teman-teman ditemukan untuk datanya ini, supaya nanti bisa menggunakan metode verbal API, maka teman-teman dicek dulu untuk ijazahnya itu di Sivil Pendikti. Kita nanti langsung copy pastekan, yaitu untuk NIM dan juga nomor ijazah. Terkadang yang rawan melakukan kesalahan, terjadi kesalahan itu kan penulisan NIM atau mungkin juga nomor ijazah ya. Nah, saya cek dulu, ini berdasarkan dari nama saya ya. Nah, berdasarkan dari nama ini, saya akan cek ijazah saya di Pendikti itu NIM-nya berapa, nomor ijazahnya berapa. Tentunya harus samakan juga dengan yang ada di ijazah fisiknya ya. Kita ketikkan di sini. Nah, kita buka tab baru, kita masuk yaitu di Sivil Dikti seperti ini. Kita enter. Kemudian kita klik di sini ya, Sivil Ditjen Dikti. Oke, kita tunggu prosesnya. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke ijazah.kemdikbud.go.id ya. Kita masukkan dulu untuk perguruan tingginya. Ini perguruan tingginya apa nih? Oke, kita ketikkan satu persatu ya. Oke, ini adalah ini, kita pilih ini. Kalau misalkan nggak bisa dipilih, teman-teman terpaksa kita tulis semuanya ya sampai terakhir nih. Oke, Nugroho. Oke, kemudian sama persis ya, kita tuliskan sampai selesai. Kemudian nanti kita akan langsung otomatis terpilih ya, 1092. Nah, seperti ini. Supaya ketemu yaitu program studinya, loading ya. Kita tunggu dulu loadingnya, nanti kita cari untuk prodinya di sini. Kalau misalkan teman-teman tidak dipilih di template-nya yang autocomplete muncul atau mungkin nggak diketikkan sampai tuntas, maka prodinya pun nanti juga nggak akan bisa ditemukan teman-teman. Oke, berikutnya di sini masih loading ya untuk perguruan tingginya. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang sudah ditemukan ya. Pilih program studi, kita klik di sini ya, menu drop down kecil ini. Silakan dipilih ijazahnya apa ini yang dimiliki. Nah, ini dari perguruan tinggi ini. Oke, saya pilih yang ini ya, ijazah S1 PGSD. Nah, setelah itu teman-teman masukkan yaitu nomor ijazahnya di sini, kemudian masukkan yaitu angka pengaman yang ada di sini ya. Oke, nomor ijazah sudah saya masukkan. Sekarang angka pengaman 8 tambah 2 itu berapa? 10 ya. Kemudian kita klik verifikasi. Kita tunggu prosesnya ya, verifikasi. Oke, sekarang data ijazah sudah ditemukan. Kalau misalkan data ijazah sudah ditemukan, ini nanti teman-teman silakan di copy, yaitu yang pertama nomor induk mahasiswa di copy, nomor ijazah di copy, kemudian kita pastekan pada yaitu di info GTK tadi. Kalau misalkan kita copy, pasti nanti datanya sama ya, data sama pasti ditemukan. Nah, sekarang kita copy ya, ini sudah saya copy untuk nomor seri ijazah dan juga nomor mahasiswa. Kita kembali ke info GTK. Oke, sekarang di sini kita pilih masukkan yaitu perguruan tingginya tadi. Masih proses ya, kita tunggu sambil kita ketikkan. Nah, ini kita pilih ya, yang ini sama ya. Kemudian program studinya sebentar ya. Kita prodinya di sini. Sebentar.
Oke, masih proses, coba kita ulangi. Oke, kemudian kita prodinya di sini tulis pendidikan, saya PGSD ya tadi. Oke, pendidikan guru sekolah dasar. Berikutnya di sini jenjangnya adalah S1. Coba ini sistem. Oke, udah saya masukkan ya PGSD. Kemudian NIM-nya kita masukkan NIM yang kita copy tadi dari sivil ya. Nomor ijazah pun juga demikian. Kita kopikan dari tadi. Sekarang saya masukkan dulu. Oke, sudah saya masukkan ya NIM dan juga nomor ijazah tadi dari sivil, kita kopinya. Sekarang kita klik cek data ijazah. Semoga saja bisa ditemukan. Kita tunggu dulu. Ini terkadang memerlukan waktu agak lama. Ini proses ditunggu beberapa saat. Kami coba tarik data ijazah tersebut dari PD Dikti. Kita tunggu dulu. Perbaiki juga untuk koneksi internet. Nah, otomatis di sini akan muncul ya. Ini kita bisa klik lagi juga pun nggak apa-apa. Berikutnya nanti akan muncul yaitu perintah untuk melakukan konfirmasi. Di langkah berikutnya, ini kita tutup saja. Kita tutup. Nah, berikutnya kita scroll cari tombol konfirmasi. Terkadang tulisan konfirmasinya adalah seperti ini ya. Kita klik saja di sini, data sudah benar. Jadi di sini kita klik konfirmasi. Ini kan masih menunggu konfirmasi nih. Menunggu konfirmasi. Kemudian di sini kita klik di bagian apakah data sudah benar ataukah belum. Kalau misalkan kita milihnya itu data belum benar, maka nanti akan ada tampilan yaitu verifal ijazah ini dibatalkan ya. Nah, maka dari itu di sini kita pilih yang data ini sudah benar teman-teman. Jadi kita pilih data sudah benar, kemudian kita lanjut klik di bagian konfirmasi. Nah, setelah itu kalian nanti akan diarahkan untuk reload ya. Nah, setelah di reload nanti data akan terverifikasi. Nah, untuk saat ini kondisi saya itu adalah seorang guru, yaitu seorang guru honorer ya. Saya itu seorang guru honorer yang mana di sini saya itu belum lulus P3K, kemudian saya itu juga belum terpanggil PPG. Yang rencananya akan ikut PPG di tahun ini, ikut seleksi administrasi. Dan saya itu belum TPG ya, karena belum seleksi, belum lulus PPG kan, belum mendapatkan tunjangan nih. Makanya di sini langsung ditunjukkan untuk mana saja tombol yang bisa dipilih itu di sini tunjukkan. Karena saya belum sertifikasi, maka di sini validasi TPG ini nggak muncul ya. Jadi sekali lagi kondisi saya itu adalah guru honorer yang akan mendaftar P3K. Karena saya ingin mendaftar P3K dan menggunakan ijazah saya ini nanti yang sudah terverifikasi ini, maka saya pilih di sini, yaitu saya melamar P3K. Kemudian rencananya saya juga akan menggunakan ijazah untuk nantinya itu ikut seleksi PPG, supaya nanti bisa terpanggil PPG dalam jabatan ya, atau PPG guru tertentu. Tahun ini kan nanti sebentar lagi akan dibuka seleksi administrasi untuk PPG ya. Nah, makanya di sini saya pilih yaitu seleksi PPG. Nah, ini saya checklist 2 ya. Nah, teman-teman silahkan disesuaikan kalian itu kondisinya saat ini seperti apa. Nah, kemudian setelah kita pilih, ini kita pilih konfirmasi, kita kirim konfirmasi. Kita klik sini, kirim konfirmasi. Oke, berikutnya kita akan melihat hasilnya ya. Kita scroll ke bawah untuk melihat hasilnya setelah konfirmasi. Oke, berikutnya adalah untuk hasilnya setelah kita ini berhasil memilih konfirmasi teman-teman. Nah, ini jadi setelah tadi kita sudah memutuskan untuk saya menggunakan ijazahnya itu adalah untuk melamar P3K dan juga untuk seleksi PPG. Nah, ini kita sudah melakukan pemilihan. Setelah teman-teman memilih konfirmasi, kirim konfirmasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi perubahan pilihan hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali. Saat ini Anda sudah melakukan perubahan pilihan sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah 3 kali melakukan perubahan pilihan, maka ya nanti nggak bisa nih untuk dilakukan perubahan pilihan lagi. Nah, tentunya kalau misalkan teman-teman di sini sudah memilih ini berikutnya tinggal menunggu saja ya. Yaitu jadi untuk yang pertama ini kan fungsinya untuk melamar P3K. Setelah verifal ijazah, setelah terverifikasi, setelah kita konfirmasi bahwa ijazah kita ini kita gunakan untuk mendaftar P3K, jadi nanti kita bisa memilih formasi P3K.